punya seorang ustadz dulu. Ustadz saya ini dulu saya itu sembari kuliah, saya itu nyetor hafalan sama seorang ustadz. Beliau sudah meninggal, namanya Ustadz Awaluddin Batubara. Buta, akhi. Tapi buta, jangan tanya. Hafalan antum lewat bablas dengan hafalan beliau. Antum kan 3 surat yang terakhir. Kalau beliau dari awal sampai akhir. Beliau hafalannya 30 juz. Bukan hafalan Quran saja, ikhwan. Ini sudah saya sering sampaikan. Sampai beliau itu kalau menghafal Quran, sampai nomor ayat aja hafal. Saya aja tidak bisa. Saya ngaku, saya tidak bisa menghafal nomor ayat. Menghafal nomor ayat itu susah, akhi. Lebih susah daripada menghafal ayatnya kadang-kadang. Coba kalau saya tanya antum nih. Walaupun antum hafal, belum tentu hafal nomor ayat. Minal jinnati wan nas. Ayat berapa? Antum bingung, pasti ngurutin dari awal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu pun masih nanya. Malikin nas sama ilahin nas 1 ayat atau 2 ayat, Ustaz? Bingung lagi. Beliau itu kalau kita nyetor hafalan, kalau pagi saya sebelum fakultas syariah dulu, pagi nyetor hafalan 1 lembar, nanti sore habis saja nyetor lagi 1 lembar itu. Beliau itu kalau kemudian dengar hafalan kita, kalau mengingatkan kita itu bukan di ayatnya, nomor ayatnya. Tadi antum ayat 24 kurang panjang, 27 kurang pendek. Itu nomor ayat. Bahkan saya sampai mendengar kisah dari temannya beliau ketika datang dan ketemu saya, qadarullah itu cerita. Antum tahu Ustaz, itu yang antum nyetor hafalan itu teman saya dulu di pondok. Saking hafal Qur'annya. Loh, beliau pernah dulu ketika masih menghafalkan Quran, nyatu dengan Qur'annya. Sampai pernah beliau itu mau ujian surat Yusuf, tertidur, ngigonya surat Yusuf. Dari awal sampai akhir. Antum kalau tidur ngigo, tawut aja nggak lurus. Itu beliau itu sampai kemudian menghafalkan surat Yusuf dari awal sampai terakhir. Bangun-bangun, teman-temannya sudah geleng-geleng. Masya Allah, ini ngigonya surat Yusuf. Ketika dia mau kemudian sudah bangun dari tidurnya, kan dia nggak ngerti kalau baru saja ngigonya surat Yusuf. Mau menghafalkan surat Yusuf. Teman-temannya bilang, namanya Awaluddin. Din mau ngapain, Din? Mau murojaah surat Yusuf. Alah, ndak usah murojaah. Wong ngigomu aja ndak ada salah, apalagi sadarmu. Saya melihat kepada beliau. Masya Allah. Apa yang menjadikan beliau kayak gini ya? Dan saya termasuk orang yang bersyukur banget pernah mengenal beliau. Dan beliau termasuk orang yang saya sertakan dalam doa. Yang saya pikir cuma satu. Beliau ini ikhlas menjaga niatnya. Dan ketika beliau ikhlas menjaga niat, itulah yang menjadikan akhirnya beliau dikabulkan oleh Allah permohonan yang sebenarnya secara logika itu susah diwujudkan. Antum ikhwan, pasti antum ada di antara antum yang mengatakan, saya ingin ngumrohkan orang tua Ustaz. Antum jaga niat itu. Pastikan niat itu karena Allah. Pasti Allah yang ngatur. Ada di antara antum yang mengatakan, saya nanti kalau ingin punya anak, saya ingin anak saya hafal Al-Quran walaupun saya belum hafal Al-Quran. Jaga niat itu karena Allah. Banyak sekali saya temukan orang-orang yang anaknya hafal Quran walaupun orang tuanya tidak hafal Quran. Kenapa anak mereka hafal Quran padahal orang tuanya tidak hafal Quran? Mungkin orang tuanya tidak sekuat menghafal, tapi mereka memiliki kekuatan hati untuk ikhlas bahwasanya mereka ketika punya anak tidak tertarik membayangkan anaknya di kantor, tidak tertarik membayangkan anaknya jadi foto model, tidak tertarik membayangkan anaknya jadi pemain sinetron. Tapi ketika mereka punya anak, walaupun mereka lemah menghafalkan Quran, mereka punya kekuatan. Saya kalau punya anak, tidak ada keinginan saya kecuali anak saya hafal Al-Quran untuk menutupi kekurangan saya dulu ketika menjadi seorang orang tua. Dan Allah kabulkan itu. Itu yang terkadang sering tidak kita sadari. Nah sekarang permohonan antum apa? Ya saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau ada, jaga. Ada yang saya pengen membangun masjid. Ada, saya punya teman, saya punya jamaah masih muda, umurnya 33. Bangun masjid dia, bisnisnya lancar. Dan tidak ada yang dia inginkan ketika punya profit kecuali pertama kali bangun masjid. Allah kabulkan, dia ngomong sama saya. Saya tuh tidak tahu, ketika saya kuliah itu pengennya buat masjid aja. Terus sampai akhirnya ketika habis kuliah dia tidak tertarik kerja di kantor, dia bisnis gitu. Walaupun orang tuanya nyuruh-nyuruh dia kerja di kantor lah nak. Tidak bu, insya Allah di sini ada berkahnya. Dirintis pelan-pelan, sampai besar itu bangun masjid. Saya tanya, antum kapan punya cita-cita bangun masjid? Dari semenjak kuliah. Ketika saya mendengar kisahnya, husnudon prasangka saya kepada beliau itu apa? Orang ini pasti menjaga niatnya dari waktu kuliah. Niat itu tidak pernah goyang-goyang.
Ketika dia punya teman, punya rumah besar, kemudian ada temannya mungkin beli merek motor yang mahal, dia nggak goyang itu. Niatnya tetap ingin bangun masjid dulu. Dan ternyata Allah kabulkan di usia muda dia bangun masjid sendirian dari uang kantongnya, didedikasikan untuk masyarakat di satu tempat yang belum ada masjid yang layak. Itulah keinginan. Itu hal yang besar, tapi terkadang sering kita remehkan. Hati itu penting, ikhwan. Karena Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita niatkan pada hati kita.